Sejumlah orang yang dinarasikan merazia rumah makan Padang dengan harga yang dinilai terlalu murah, ini menjadi viral di media sosial. Hal ini pun bahkan ada salah satu warung makan Padang yang berada di Pabuaran, Cirebon akhirnya mengubah tulisan rumah makan Padang di etalasenya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang, Andre Rosiade. Selamat siang, udah Andre. Ya, selamat siang, Mevri. Ya, ini razia ya yang dilakukan oleh orang yang kemudian mengenakan kemeja bertuliskan paguyuban rumah masakan Padang di Cirebon. Ini kemudian menjadi viral di media sosial. Nah, yang pengen kita tahu sebenarnya sejauh ini apa yang sebenarnya terjadi? Ya, Mevri, sebenarnya kami terus terang tidak tahu menau soal kejadian. Tapi sebagai organisasi perantau ya, yang mewakili perantau, IKM adalah organisasi resmi ya, di mana mayoritas perantau di seluruh Indonesia bahkan dunia itu bernaung dalam wadah IKM. Tentu kami harus mengambil memberikan pernyataan untuk menundukkan suasana, apalagi kan urusan ini melebar kemana-mana. Nah, sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat IKM, kami ingin menegaskan yang pertama ya, tidak boleh adanya razia ya kepada restoran Padang manapun gitu. Ya, baik itu milik orang Minang maupun bukan milik orang Minang. Karena sekali lagi masakan Padang ini sudah menjadi harta kekayaan kulinernya Indonesia. Sudah menjadi ciri khas Indonesia. Ya, orang datang ke seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri orang mencari masakan Padang. Karena itu udah ciri khas kuliner Indonesia. Jadi bukan hanya milik orang Minang lagi masakan Padang ini. Sehingga tidak boleh dengan apapun alasannya ada razia, bahkan melarang orang yang bukan orang Minang jualan nasi Padang itu nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Dan itu kami sayangkan hal itu kejadian. Baik. Jadi sekali lagi siapapun warga negara Indonesia boleh memasak masakan Padang dan boleh berjualan nasi Padang. Sama orang Padang juga boleh jualan pecel lele, gitu loh. Jualan warteg. Karena inilah kita semua ini bersaudara, kita ini keluarga besar negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Jadi menurut saya isu ini tidak perlu lagi diperpanjang, dipolemik, apalagi karena soal persaingan bisnis kalau menurut saya. Ya. Karena restoran Padang ini bisa menjual dengan harga 10.000. Lalu restoran yang lain merasa keberatan. Ya, akhirnya memicu isu sara yang tidak perlu gitu loh. Baik, berikutnya. Jadi ada ibu. Ya, artinya semua orang boleh ya untuk kemudian berjualan dan menikmati masakan Padang yang sudah mendunia ini. Baik, kalau bicara soal lisensi, udah Andre, bagaimana kemudian sikap dari IKM begitu ya? Kita bicara soal lisensi bagi rumah makan Padang atau rumah makan Minang yang ada. Sebenarnya lisensi itu boleh ada, boleh tidak. Ya terserah pemilik mau mengikut lisensi atau tidak ya. Karena lisensi itu tidak ada kewajiban. Tapi memang IKM salah satu departemen di IKM, di organisasi IKM punya program ingin memberikan lisensi gratis kepada restoran-restoran Padang. Sehingga masyarakat pencinta masakan Padang kalau ingin mendapatkan restoran Padang yang cita rasanya terjaga, itu ada restoran yang sudah berlisensi IKM. Gitu. Nah, kan lidah orang ini beda-beda ya. Betul. Ya, lidah orang ini beda-beda. Ada restoran Padang yang sudah disesuaikan dengan lidah Jawa. Ada restoran Padang yang sudah disesuaikan nama lidahnya orang di Bali. Ada restoran Padang yang disesuaikan lidahnya orang di Sulawesi, kan begitu ya. Di luar negeri pun lidahnya pun disesuaikan restoran Padang. Jadi yang dilisensikan itu adalah restoran Padang yang memang cita rasanya masih khas cita rasa Minang, ya. Baik. Aslinya. Nah itu boleh saja restoran itu dikasih lisensi ataupun tidak ada paksaan harus berlisensi, dan lisensi pun diberikan itu secara gratis tanpa ada pungutan biaya. Nah lisensi itu hanya untuk memastikan kalau restoran berlisensi itu cita rasanya khas, gitu loh. Baik, artinya kalau ada narasi
kalau ada narasi yang menyebutkan untuk mendapatkan lisensi ini perlu mengeluarkan biaya yang tinggi, kemudian akan berdampak pada harga, itu semua dinyatakan tidak tepat begitu ya oleh IKM? Itu tidak benar dan hoax. Jadi lisensi itu hanya, dan satu lagi, bukan orang Minang pun yang punya maupun chefnya bukan orang Minang, tapi kalau cita rasanya sesuai Minang itu boleh dapat lisensi gitu loh. Jadi ini sekali lagi bukan pengotak-otakan. Jadi sekali lagi siapapun boleh punya restoran Padang, intinya seperti itu. Siapapun boleh jualan nasi Padang. Jadi karena sekali lagi nasi Padang ini sudah kekayaan kuliner kita. Jadi yang kejadian di Cirebon ini patut kita sayangkan dan itu tidak boleh terjadi lagi. Baik, Bang Andre, terakhir kejadian di Cirebon yang tadi juga sempat disinggung, ini juga erat kaitannya dengan masalah harga. Sejumlah pihak menilai bahwa memang harga tersebut sudah sesuai dengan daya beli masyarakat yang dinilai saat ini memang cukup rendah. Sementara PRMPC menyoroti rendahnya harga itu akan mengganggu stabilitas dari kondisi di industri begitu. Pandangan Anda dan juga IKM seperti apa? Apakah memang butuh adanya standarisasi tidak hanya lewat cita rasa tapi juga soal harga? Kalau kami bicara soal cita rasa saja. Baik. Kalau harga tentu disesuaikan dengan kemampuan restoran, strategi restoran, maupun kemampuan konsumen yang ada di lingkungan restoran tersebut. Kita memahami loh, kalau Anda jualan di lingkungan tertentu, daya beli masyarakatnya rendah, masa Anda akan jualan dengan harga yang tinggi? Pasti restorannya nggak laku dong. Gitu loh. Jadi gitu Mevri. Jadi sekali lagi, kita tidak intervensi soal harga. Gitu. Lisensi itu kita rasa. Lalu yang kedua, saya jangan sampai karena persaingan bisnis, ini dibawa ke permasalahan yang lain yang lebih luas, bahkan menyangkut isu sara. Ini kan tidak elok. Betul. Ya. Apalagi kita di awal pemerintahan Pak Prabowo saat ini sangat guyup situasi, sangat bersatu, kita fokus membangun bangsa. Masa gara-gara isu, permasalahan yang muncul gara-gara ada berapa orang yang viral, ini mengganggu stabilitas negara. Baik. Karena sekali lagi kita saudara keluarga besar negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Artinya jadi kami dari keluarga Minang menyayangkan dan sekali mengingatkan tidak boleh hal itu dilakukan. Ya, artinya dari Ikatan Keluarga Minang menegaskan semua orang boleh kemudian menjadi pengusaha di bidang masakan Padang. Betul. Begitu ya. Kemudian juga karena memang cita rasanya sudah mendunia dan juga masyarakat juga yang sudah sangat bergantung bisa kita katakan ya. Di mana-mana carinya masakan Padang. Jadi sudah seharusnya ini kita jauhkan dari isu-isu sara yang mungkin berpotensi ada dengan kisruh yang berlaku. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk berbagi informasi. Kita juga diluruskan dengan klarifikasi yang ada dari Andre Rosiade, Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang. Sehat selalu Bang Andre dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat siang. Ya, selanjutnya kita akan lihat ya bagaimana nih komentar warganet yang ikut komentar soal razia rumah makan Padang dengan harga 10 ribuan yang dinilai terlalu murah oleh sejumlah pihak. Sebenarnya murah nggak murah ini kan preferensi ya. Ini dia yang pertama ada Bobby RP Purba. Kita lihat, saya bergeser, iya. Menyatakan, kita pop up tweetnya di sini. Razia terhadap rumah makan oleh kelompok masyarakat tanpa otoritas resmi adalah tindakan ilegal nih yang melanggar hak berusaha. Dialog terbuka antara pihak-pihak terkait bisa jadi langkah yang bijak untuk bisa memastikan kredibilitas dari masakan Padang tanpa mengesampingkan hak orang untuk berusaha. Sepakat. Berikut ya dari @hamdi Boboy, daya beli masyarakat ini lagi menurun. Ekonomi lesu bagi kalangan menengah bawah yang gak antri gadget baru dan tiket konser. Jadi budget meal di bawah 15.000 emang jadi pilihan. Sementara yang lebih otentik memang dinilai kurang diminati karena yang penting bisa kenyang. Terakhir ada komentar dari Arifins, daya beli masyarakat udah turun drastis, mau naik kelas gak bisa. Lebih mungkin turun dari menengah ke bawah. Selain razia, sekarang gak sedikit rumah makan itu yang jual paketan 13-15 ribu. Karena ya emang mau gak mau itu opsinya. Itu dia komentar dari warganet. Dan